Film ini diawali oleh sebuah scene yang berada di 2 tahun setelah kejadian Babysitter 1. Terlihat Cole yang kini semakin dewasa sedang mengambil susu murni kesukaannya. Tapi tiba-tiba ternyata bayangan dari kejadian itu selalu menjadi mimpi buruk buat Cole. Cole yang kini seorang siswa SMA masih saja mengalami pembulian karena semua kejadian yang ia alami tak dipercaya orang-orang. Seperti yang kita tahu, di akhir film Babysitter 1 semua mayat sudah menghilang. Bahkan sosok si babysitter pun sudah lenyap ketika diperiksa petugas. Being invisible. Toss this pussy into the mental ward, guys. Dan film The Babysitter 2 pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sekitaran sekolah, di mana pada saat itu Cole sedang bersama teman dekatnya yang bernama Melanie. Mereka yang sedang mengobrol masih membahas soal kejadian 2 tahun silam. Cole pun berharap Melanie ikut menjelaskan ke orang-orang tentang kejadian di malam itu. Tapi rupanya Melanie cuma mengingat saat lari-lari dan sembunyi saja. Dan Melanie pikir ia tidak ingin membicarakan kejadian yang hanya akan menambah Cole semakin terlihat stres. Singkat cerita, mereka pun berada di kelas. Ketika pelajaran sedang berlangsung, datang seorang murid baru bernama Phoebe. Phoebe yang nyentrik adalah seorang siswi pindahan dari sebuah program pemerintah untuk remaja bangor. Semua siswa yang mendengar riwayat hidupnya terlihat bete saat disuruh untuk menyambut teman baru mereka itu. Kemudian, scene berada di rumah Cole. Pada saat itu, orang tua Cole menyiapkan obat-obatan yang banyak. Dan ternyata, mereka juga menganggap Cole mengalami gangguan mental. Dan menganggap semua cerita Cole itu cuman halusinasi saja. Tapi saat Cole lihat obat-obatan tersebut, ia merasa sedih karena orang tuanya sendiri tak mempercayainya. Di keesokan harinya, seperti biasa, Cole akan diantar ayahnya pergi ke sekolah. Lalu tanpa sengaja ia melihat brosur dari fasilitas psikiater dan beserta tulisan jam 1 siang. Hingga Cole pun mengira bahwa siang nanti ia akan dibawa orang tuanya ke fasilitas tersebut. Sesampainya di sekolah, Cole menceritakan kepada Melanie tentang hal tadi. Terlihat Cole pun bersedih dengan niat orang tuanya itu. Kemudian Melanie mengajak Cole untuk bergabung dengannya saja. Di mana pada saat itu Melanie bersama temannya akan pergi jogging ke sebuah danau. Cole yang lagi galau pun akhirnya mengikuti rencana Melanie. Kemudian terlihat Phoebe berada tak jauh dari mereka. Pada saat itu Phoebe menemukan boneka jadulnya sudah berada di loker. Tak hanya itu, ia juga melihat sebuah tulisan yang memiliki arti berakhir malam ini. Phoebe pun heran dan tak tahu siapa yang telah menyimpannya. Singkat cerita, Cole dan Melanie sudah siap untuk rencana mereka. Lalu disusul teman Melanie yang lain. Tak lama kemudian, mereka pun langsung gas menuju danau. Keseruan anak remaja di danau membuat Cole bingung harus ngapain di tempat itu. Biasalah, Cole kan anaknya culun. Lalu tiba-tiba ia melihat Phoebe juga berada di sana. Phoebe yang keren abis terlihat pergi ke suatu tempat, tapi entah kemana. Sementara Cole yang celingak-celinguk merasa bersalah karena telah kabur dari rencana orang tuanya. Kemudian Melanie berusaha meyakinkan Cole karena jika Cole pergi ke psikiater, semua yang menganggapnya gila akan semakin membulinya. Lalu Melanie mengajak Cole happy-happy aja di kapal daripada cuman pelangak-pelongo di sana. Mendengar perkataan Melanie, Cole pun memutuskan untuk melupakan semua obat yang selama ini ia konsumsi. Sementara itu, orang tua Cole menanyakan kabar anaknya ke bapaknya Melanie. Karena kedekatan keduanya, mereka pikir Cole sedang pergi bersama Melanie. Tapi rupanya, bapak Melanie juga tidak mengetahuinya. Terlihat mereka pun kebingungan harus mencari Cole kemana. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka kini berada di kapal pesiar kelas ekonomi. Mereka yang sedang main kartu remi membicarakan kasus yang dialami Cole saat di Babysitter 1. Akan tetapi mereka yang tidak percaya hanya bisa meledeknya saja. Kemudian Melanie mengatakan untuk tak membicarakan sekte yang punya buku iblis itu.
Mendengar ucapan Melanie, sontak Cole pun kaget. Karena dari dulu ia tidak pernah menceritakan tentang buku iblis itu kepadanya. Dan anehnya, Melanie malah seperti menyembunyikan sesuatu ketika Cole bertanya dari mana Melanie tahu. Lalu tiba-tiba, ternyata Melanie telah membuat kesepakatan dengan iblis untuk melakukan ritual dengan teman-temannya. Untuk kedua kalinya, Cole pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Untuk kedua kalinya, Cole pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Lalu, Melanie akan mencampur darah temannya itu dengan darah dari Cole yang masih perjaka, agar semua keinginan mereka bisa terkabul. Cole yang semakin panik akhirnya berusaha untuk kabur, tapi tiba-tiba anehnya, si atlet yang sudah tewas di Babysitter 1 ternyata hidup kembali. Tak cuman si atlet, si Maghrib pun datang. Hingga yang terakhir, si Seksoy datang dengan tampilan yang semakin bohai. Mereka pun mengatakan bahwa memang kami sudah mati 2 tahun lalu. Kalian pasti heran kan dengan mereka yang kembali hidup? Kita lanjut dulu. Kemudian, kelompok sekte ini menginginkan untuk segera mengambil darah Cole karena mereka akan melakukan ritual itu lagi. Tapi tiba-tiba, Melanie melihat bahan bakar jet ski tercecer di air. Kemudian Melanie pun mempunyai cara untuk buruannya itu. Dari ledakan tersebut, mereka akhirnya mengetahui keberadaan Cole. Lalu mereka pun bergegas mencarinya. By the way, ledakan itu tidak membuat Cole dan Phoebe terluka. Lalu Cole mengajak Phoebe untuk kabur bersamanya. Akan tetapi, Phoebe menolak dan seolah ia memiliki tujuan lain. Tapi rupanya, jalan yang gelap tentu membuat Phoebe semakin ketakutan. Lalu ia melihat seorang yang berada tidak jauh darinya. Phoebe pun bergegas menuju ke sana. Si Om yang terlihat baik dengan ramahnya menyambut Phoebe. Kemudian Phoebe bertanya arah jalan untuk tujuannya itu. Tapi bukannya dijawab, si Predator Mortal Kombat 2 alias disingkat jadi MK2 malah menggerayami si Phoebe. Namun tanpa diduga, Cole sudah berada di bawah mereka. Tapi bukannya dijawab, si Predator Mortal Kombat 2 alias disingkat jadi MK2 malah menggerayami si Phoebe. Namun tanpa diduga, Cole sudah berada di bawah mereka. Kemudian ia langsung menyabotase tali sepatu pria itu. Akhirnya mereka bisa melarikan diri. Kemudian mereka menggunakan mobil pria tersebut untuk kabur. Dan tanpa diduga, seseorang yang bernama Sonya sudah berada di depan mereka. Itu loh yang mukanya agak Asia gitu. Ia pun mengetes flamethrowernya ke arah si Om-Om MK. Pria itu pun modar. Melihat kejadian itu, mereka pun semakin panik dan langsung menghajar Sonya pakai mobil. Tapi rupanya Sonya terlihat kuat meskipun sudah terlindas. Sonya terlihat kuat meskipun sudah terlindas. Akhirnya, Sonya pun tewas dengan kepala yang tertotong selancar. Lalu, ketika mereka berusaha kabur, mobil malah nyangkut di batu. Di saat itu pula, teman-teman Sonya pun datang. Lalu mereka segera bersembunyi di bawah mobil. Bagaikan bintang K-pop, mereka pun bersiap untuk memburu Cole. Tapi karena Cole tidak ditemukan, sebagian dari mereka akhirnya berpencar. Sementara itu, Cole yang masih bersembunyi didatangi seekor ular. Parahnya lagi, ular itu masuk ke celananya. Apalagi, ular itu adalah ular kelas premium. Sekali patok, langsung modar pastinya. Sekali patok, langsung modar pastinya. Tapi untung saja, Phoebe berhasil menangkap ular itu sebelum mencium si Cole. Saat mereka sudah pergi, Cole dan Phoebe melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Kemudian Phoebe mengajak Cole bersembunyi di kabin miliknya yang tak berada jauh dari tempat itu. Cole yang ketakutan tentu saja mengikuti ajakan temannya itu. Tapi tanpa diduga, si Seksoy Allison mengetahui pelarian mereka. Tak lama kemudian,
Allison berhasil menemukan mereka. I want to be the world's best journalist, renowned. Allison yang pernah mengikuti sebuah audisi penyiar TVRI pernah mengalami kegagalan, dan pada waktu itu ia didatangi oleh orang yang bernama B, dan katanya ia bisa memberikan semua yang diinginkan oleh Allison, tentunya dengan sebuah ritual. Dan pada waktu itu ia didatangi oleh orang yang bernama B, dan katanya ia bisa memberikan semua yang diinginkan oleh Allison, tentunya dengan sebuah ritual. Dan ternyata kesemua anggota sekte adalah orang yang putus asa dan diajak B untuk melakukan ritual. Kembali ke Cole, Allison yang membawa pistol jelas membuat Cole tak bisa berbuat banyak. Tapi tiba-tiba, akibat kebodohannya ia malah tertembak di area tombolnya. Melihat Allison panik karena balon kuningnya meletus, Cole dan PB bergegas lari seedan-edannya. Tapi pengejaran Allison terhenti saat dirinya nyangkut di sela-sela batu. Melihat keadaan tersebut, Cole dan PB berniat melakukan fatality. Ketika Allison sudah tewas, bahaya lain pun datang. Meskipun ditodong, si atlet tidak merasa takut. Sialnya lagi, pistolnya malah kehabisan pelor. Cole pun baku hantam dengan alat seadanya. Dan saat si atlet sudah tidak berdaya, mereka pun bergegas kabur. Kemudian mereka menuju sebuah speedboat di tepi danau. Akan tetapi pengejaran si atlet masih berlanjut. Dan tak lama kemudian mereka pun langsung gas melarikan diri. Sementara itu si atlet masih nangkel membuntuti mereka. Di tengah pelarian, PB mempunyai ide. Dengan sebuah semprotan tali, PB akan melakukan aksinya. Easy, killer. Melanie yang sudah memiliki kekuatan iblis telah melenyapkan temannya sendiri. Tak cuman itu, seorang yang bernama Jeremy pun tak luput dari kemarahannya. Kemudian, Melanie berusaha menghubungi ayahnya Cole dan bersandiwara seolah ia dan Cole butuh bantuan ayah mereka. Kabar itu pun langsung membuat bapac-bapac yang lagi kopdar ini bergegas ke danau. Kembali ke Cole, mereka melanjutkan kembali rencananya untuk menuju kabin. Saat kabin sudah terlihat, mereka bergegas masuk. Di sana, PB teringat masa kecilnya dulu ketika sering mengunjunginya. Kemudian, PB mengajak Cole masuk ke basement untuk bersembunyi. Dan ketika berada di sana, PB menceritakan boneka yang ia temukan di loker kemarin. Bahwasanya sebenarnya boneka itu sudah lama menghilang pada saat ia mengalami kecelakaan ketika usianya masih 6 tahun. Lalu, ia tidak tahu siapa yang telah kecelakaan ketika usianya masih 6 tahun. Lalu, ia tidak tahu siapa yang telah menyimpannya di dalam loker. Suasana romansa membuat keduanya merasa jadi manusia dewasa. Hingga pada akhirnya, peraduan jigong dan peradukan semen mereka lakukan di tempat itu. Ingat, puasa nggak boleh diliatin. Di sisi lain, ayah Cole dan papahnya Melanie sudah berada di danau. Kemudian Melanie mengatakan bahwa Cole sedang kumat. Mendengar hal tersebut, kedua bapac ini segera menuju kabin. Kembali ke Cole, saat pesta kedewasaan sudah berakhir, mereka pun mager santuy sambil curhat-curhatan. PB pun menceritakan awal mula kecelakaan yang menimpanya, di mana pada saat itu ia bersama babysitternya akan mengambil boneka yang tertinggal di danau. Dan tanpa ia tahu, orang tua PB sudah berhasil menemukannya. Lalu pada saat yang bersamaan, mereka pun kebetulan bertabrakan. Hingga tua PB sudah berhasil menemukannya. Lalu pada saat yang bersamaan, mereka pun kebetulan bertabrakan. Hingga menyisakan PB yang selamat. Selama ini, PB pun merasa dirinya lah yang menyebabkan orang tua dan babysitternya meninggal. Tak lama kemudian, suara bapac terdengar dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari basement. Ketika Cole akan menemuinya, PB menyuruh Cole membawa senjata untuk jaga-jaga, karena ia merasa bahwa kedatangan ayahnya Cole hanyalah jebakan Melanie. PB pun teringat tempat senjata milik ayahnya, namun sialnya ia tidak mengetahui sandi untuk membukanya. Tapi seketika ia teringat tulisan dari loker.
Kemudian PB pun bergegas mencobanya. Singkat cerita, Cole dan PB segera keluar dari basement. Terlihat Cole yang sangat marah ke si Imsak langsung menyerangnya. Take a breath, okay? Calm down. Tapi tiba-tiba, Okay? Calm down. Clumsy bitch, ain't you? si Imsak pun akhirnya tewas. Kemudian Melanie tiba di sana dan bertingkah seperti tak tahu apa-apa. Sementara itu Cole menjelaskan bahwa Melanie lah dalang dari semua kekacauan ini. Namun sialnya mereka selalu saja tidak percaya dan lebih menganggap Cole semakin tidak waras. Dirasa makin rumit, Cole dan PB langsung kabur. Sementara Melanie yang diajak pulang ayahnya malah marah-marah. Dan tanpa diduga, Melanie yang sudah bersekutu dengan iblis kini menjadi anak durhaka dengan membunuh bapaknya sendiri. Kembali ke Cole, Cole menyuruh PB pergi duluan karena ia harus menahan ayahnya yang sedang mengejar. Sesaat kemudian ayahnya pun datang. Ketika Cole menjelaskan semuanya, si ayah terlihat mengerti dan membujuk Cole untuk segera memeluknya. Tapi rupanya itu hanya sandiwara ayahnya saja. Alhasil Cole pun pingsan. Di sisi lain, pelarian PB malah bertemu dengan Melanie, di mana pada saat itu Melanie mengajaknya bergabung ke dalam sekte agar PB bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Daripada menjawab tawarannya, PB malah mengajak duel versi Mortal Kombat. Tapi rupanya Melanie berhasil membuat PB tak berkutik. Kemudian scene beralih ke pom ini. Cole yang akan dibawa pulang baru sadar dari pingsannya. Lalu ia berusaha menggunakan mobil untuk kembali ke danau. Ayahnya pun membujuk Cole agar tidak kembali ke sana. Akan tetapi Cole tetap akan menyelamatkan PB yang sangat ia lope. No, go. Kembali ke tepi danau, kali ini Melanie dan semua perlengkapan ritualnya sudah siap. Lalu ia menggunakan PB sebagai tawanan agar Cole datang untuk diambil darahnya. Singkat waktu, Cole kini berada di danau. Cole yang sudah muak langsung menyuruh Melanie untuk segera mengambil darahnya saja dan melepaskan PB. Akan tetapi, Melanie tidak akan melepaskannya sebelum persembahannya. Cole pun bertanya untuk siapa sih persembahan itu. Lalu tiba-tiba, rupanya persembahan Melanie itu untuk si Seksoy B, The Legend of Babysitter Bondon. Cole terlihat kaget mengetahui B muncul kembali setelah 2 tahun menghilang. Dan ternyata PB juga kenal dengan sosok B. Rupanya B adalah pengasuh PB yang mengalami kecelakaan bersamanya dulu. PB pun heran karena setahunya B sudah tewas dalam kecelakaan itu. Kemudian Melanie bergegas mengambil darah murni dari Cole. Sementara Cole tak percaya Melanie yang ia kenal dulu dan sempat membagi jigongnya, kini ia berubah menjadi psikopat Bondon. Melanie pun mengatakan bahwa dulu ia telah mendapat kesempatan dari B untuk merubah diri. Mang. Melanie pun mengatakan bahwa dulu ia telah mendapatkan kesempatan dari B untuk merubah diri seperti keinginannya. Dan kini ia ingin untuk merubah diri seperti keinginannya. Dan kini ia ingin naik level lagi. Lalu B berkata bukan cuma Melanie yang akan naik level, tapi semuanya. Ternyata semua teman-teman B yang sudah mati muncul kembali. Sontak Cole pun kaget melihatnya. Kemudian Melanie langsung mengoplos darah yang sudah ia siapkan. Lalu mereka pun langsung meminumnya. Akan tetapi mereka tidak merasakan ada perubahan hingga mengira ada sesuatu yang gak beres dengan darahnya. Lalu tiba-tiba tak cuman Allison, semua yang meminum darah oplosan itu terlihat ripuh. Kemudian B menyangka bahwa Cole sekarang sudah tidak lagi perjaka, sehingga darah yang ia miliki bukan darah murni lagi. Mereka yang meminumnya bukan malah naik level, melainkan terbakar sampai lenyap.
dibiarkan terbakar sampai lenyap. Lalu Melanie, ia pun harus merasakan kepedihan terbakar api neraka. Sia-sia saja kau Melanie, padahal kau bisa jadi wanita potensial. Ya sudahlah. Kemudian, Bi menyelamatkan kedua bocah yang pernah ia asuh dulu. Bi pun mengatakan apapun akan ia lakukan untuk keselamatan anak asuhnya. Seperti halnya saat Bibi mengalami kecelakaan. Di rumah sakit, dulu Bi bersekutu dengan iblis untuk ditukar dengan keselamatan Bibi yang lagi sekarat. Ternyata, Bi sebenarnya adalah orang yang baik. Terlebih ketika ia mengingat perkataan Cole ketika di Babysitter 1 yang membuat dirinya menjadi sadar. Cole pun senang mendengarnya, apalagi saat semua kekacauan sudah berakhir. Akan tetapi, Bi yang kini sudah menjadi iblis berniat untuk mengakhiri semuanya. Seperti yang terdapat di loker, Bi yang kini sudah menjadi iblis berniat untuk mengakhiri semuanya. Seperti yang terdapat di loker PB. Kesedihan Cole yang teringat masa indahnya bersama Bi kini tinggal kenangan. Bi yang telah mengasuh mereka pun akhirnya lenyap. Tak lama kemudian ayah Cole datang. Terlihat bapac itu kaget dengan kejadian Bi yang baru saja ia lihat. Dan karena hal tersebut si ayah akhirnya percaya dengan perkataan anaknya selama ini. Dan ia tidak gila seperti yang orang lain katakan. Tapi tanpa diduga, buku iblis Bi ternyata masih ada. Dan siap jadi panduan untuk orang-orang yang menginginkan jalan pintas. Dan film The Babysitter 2 pun berakhir.